Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D, Lokal H, Angkatan 2023, akan mempresentasikan tentang perjanjian sebagai sumber hukum formal. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rama Ahmad Raja Maranai. Nama saya Aldavan Nova Lufti. Saya Rizky Johan Patiasina. Saya Altijar Fikri Ardiansyah. Saya Nazwa Fatimah Zahra. Saya Mahia Albarikwanto. Saya Kailana Miraliza Faris Balfas. Saya Daniel Situmorang. Saya Febrina Dwi Pramusti. Berikutnya adalah definisi dari hukum formal. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum, menjelaskan dalam alam pikir Anglo-Amerikan dibedakan antara sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum formal adalah bersifat operasional yang berhubungan langsung dengan penerapan hukum. Asas legalitas formil atau asas legalitas formal adalah prinsip hukum yang menekankan perlunya adanya undang-undang yang jelas dan pasti sebagai dasar bagi tindakan pemerintah dan penegakan hukum. Asas ini berkaitan dengan prosedur dan cara pelaksanaan hukum. Adapun bentuk sumber hukum formal, menurut Jimli, pembedakannya menjadi A. Bentuk formal legislasi, B. Bentuk perjanjian, C. Bentuk putusan hakim tertentu, D. Bentuk-bentuk putusan administratif. Selanjutnya ada peristilahan dari tema. Yang pertama ada perjanjian. Perjanjian adalah bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya ada hukum kontrak. Kontrak adalah jenis perjanjian yang biasanya digunakan dalam transaksi bisnis dan perdagangan. Ini memiliki unsur-unsur hukum tertentu. Lalu ada perjanjian bilateral, perjanjian di mana kedua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu, seperti dalam kasus jual beli. Oke, berikut ini adalah contoh surat dari perjanjian sewa kendaraan yang dimana berisikan dokumen yang memuat perjanjian kesepakatan antara pemilik kendaraan dan pihak lain untuk menyewakan kendaraan. Selanjutnya ada contoh dari perjanjian bilateral yang dimana perjanjian bilateral ini adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara. Berikutnya ada perjanjian unilateral, di mana perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu sebagai tanggapan terhadap tindakan atau situasi tertentu dari pihak lain. Lalu ada perjanjian tertulis, perjanjian yang diatur dalam bentuk tertulis dan memiliki kekuatan bukti yang kuat. Selanjutnya ada perjanjian lisan, yang di mana perjanjian diatur secara lisan tanpa dokumen tertulis, tapi masih bisa sah jika memenuhi persyaratan. Oke, berikut ini merupakan contoh perjanjian dari unilateral yang dimana perjanjian ini bisa dilakukan secara sepihak maupun lebih dari satu pihak untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih dari pihak lain. Selanjutnya ada sejarah perkembangan tema. Boleh di next. Hukum kontrak telah ada sejak zaman Mesir dan Mesopotamia kuno, sekitar 3-4 abad sebelum Masehi. Sejak saat itu, hukum kontrak mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Di negara-negara dengan sistem hukum common law, terdapat dua konsep penting, yaitu doktrin promissory estoppel dan consideration. Jadi, doktrin promissory estoppel ini menjelaskan jika seseorang mengandalkan janji lain dan bertindak berdasarkan itu, mereka dapat menuntut ganti rugi jika janji tersebut tidak dipenuhi. Sementara konsep consideration berarti dalam setiap perjanjian, setiap pihak harus memberikan sesuatu yang memiliki nilai sebagai imbalan. Oke, selanjutnya pertumbuhan hukum kontrak yang serupa juga terjadi di Belanda, di mana perbuatan hukum yang mendukung perjanjian dapat menuntut ganti rugi atas dasar itikat baik. Di Indonesia, hukum kontrak masih berdasarkan pada aturan dasar dalam pasal 1320 KUH Perdata yang lebih klasik. Meskipun demikian, hukum kontrak akan terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman di masa mendatang. Dalam konteks hukum internasional terdapat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian yang mengatur perjanjian internasional yang berisi perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu negara atau lebih negara serta menimbulkan hak dan kewajiban
pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Meskipun perjanjian internasional memiliki kerangka hukum yang berbeda, prinsip adaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat juga penting dalam kerangka ini. Dengan demikian, perkembangan hukum kontrak baik di tingkat nasional maupun internasional adalah refleksi dari perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Selanjutnya adalah mengapa perjanjian dikategorikan sebagai hukum formal. Perjanjian tergolong hukum formal karena dalam banyak sistem hukum, khususnya sistem hukum perdata, perjanjian merupakan suatu bentuk peraturan hukum dengan alasan resmi yang sah. Sumber hukum kontrak yang berasal dari undang-undang merupakan sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Nah, oleh karena itu, perjanjian dikatakan sebagai hukum formal karena undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan merupakan sumber hukum kontrak. Selanjutnya, perjanjian dikategorikan sebagai hukum formal karena yang mengatur tentang perjanjian itu terdapat di dalam KUH Perdata yang merupakan sumber hukum formal sekaligus sumber hukum material bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya itu semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian asalkan pembuatnya memenuhi syarat berlaku bagi pembuatnya dengan kekuatan yang sama seperti undang-undang di mata hukum. Lalu selanjutnya adalah kepastian hukum. Perjanjian formal merupakan sarana penting untuk menciptakan kepastian hukum, sehingga antara pihak yang terlibat tidak mengalami kecemasan dalam melakukan aktivitas dalam suatu hukum formal. Perjanjian ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk secara jelas mendefinisikan hak dan kewajiban mereka, sehingga menghindari ketidakpastian atau konflik. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengapa kita perlu mempelajari perjanjian sebagai hukum formal. Karena perjanjian pada dasarnya merupakan sumber utama dari hukum formal. Tanpa adanya perjanjian, maka hukum formal tidak dapat diterapkan. Perjanjian itu sendiri ialah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Para pihak yang telah saling sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya. Tercantum pada asas Pax sunt servanda dalam teori konsensual saat zaman Romawi. Nah, perjanjian juga bersifat mengatur hubungan, melibatkan hubungan antara individu, kelompok, organisasi, dan lain-lainnya. Alasan pentingnya mempelajari perjanjian sebagai hukum formal ialah adanya kepentingan atau tujuan bersama dari semua kubu perjanjian, dan kepatuhan peraturan perjanjian hukum, dasar penyelesaian, keperluan kontrak kerja, adanya juga perlindungan atau jaminan hukum. Tentu saja, semua orang, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, dengan memahami dan mengenal perjanjian sebagai hukum formal, seorang individu, kelompok, organisasi dapat melaksanakan transaksi sesuai yang disepakati untuk kepentingan bersama, mencegah konflik yang timbul dikarenakan pelanggaran di antara semua kubu perjanjian, serta mematuhi perjanjian hukum. Selanjutnya, implementasi perjanjian sebagai sumber hukum formal. Secara umum, implementasi perjanjian sebagai sumber hukum formal adalah cara penting untuk menjamin hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan atau transaksi. Dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika dua orang atau lebih membuat kesepakatan tentang suatu hal dan menandatanganinya. Itu adalah contoh perjanjian sebagai sumber hukum formal. Perjanjian tersebut dapat mencakup berbagai aspek, seperti pembelian properti, perjanjian kerja, atau bahkan perjanjian sewa. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat diberlakukan oleh hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Oleh karena itu, perjanjian sebagai sumber hukum formal memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan dan kewajiban yang telah disepakati. Namun, penting untuk diingat bahwa perjanjian harus dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memastikan validitasnya. Misalnya, dalam beberapa kasus, perjanjian harus dibuat secara tertulis.
ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, dan dalam beberapa kasus harus ada saksi atau notaris. Simpulan, perjanjian sebagai hukum formal adalah bahwa perjanjian merupakan suatu perjanjian antara pihak-pihak yang diatur dan diakui oleh hukum. Perjanjian formal memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, seperti penulisan, tertulis, atau saksi untuk sah secara hukum. Perjanjian formal ini memberikan kepastian hukum dan keabsahan yang lebih kuat dibandingkan dengan perjanjian informal. Dengan demikian, perjanjian formal berperan penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam hubungan kontraktual antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam pasal 1320 ayat 1 menyatakan, sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya sepakat mereka yang mengikat dirinya. Contoh, pasal 1338 ayat 1 menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Berdasarkan dua pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah, sehingga dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Perjanjian ini juga merupakan suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Para pihak yang telah saling sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya yang tercantum dalam asas Pax Sunt Servanda, yang berarti bahwa perjanjian harus dihormati dan ditepati. Nah, ini adalah sumber literatur dari materi yang kita tampilkan kali ini. Cukup sekian presentasi dari kami. Harapannya presentasi ini telah memberikan wawasan yang berharga tentang perjanjian sebagai hukum formal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.